dalam kehidupan keseharian kita, sering kita mengalami rasa malas dalam diri kita. Rasa malas harus kita lawan yang ada dalam diri kita. Dan rasa malas akan sangat berdampak buruk dalam kehidupan ini yang selalu menghampiri diri kita, yang selalu mempengaruhi kita melakukan aktivitas. Rasa malas akan merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, rasa malas harus kita lawan. Jangan dibiarkan terus-menerus ada dalam diri kita. Contoh sederhana, apabila kita malas belajar pada saat kita studi, maka hasil yang kita peroleh adalah hasil yang nilainya tidak maksimal atau tidak memuaskan. Apabila kita dalam pekerjaan, kita malas bekerja, maka tidak akan ada hasil yang kita dapatkan dari seorang yang malas bekerja. Orang malas biasanya disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga membuat kita malas melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas dalam kehidupan ini. Pengaruh yang pertama yang sering kita jumpai karena rencana kita yang terlalu besar. Dengan rencana yang terlalu besar membuat kita hanya fokus ke tujuan besar kita, tetapi dalam mencapai tujuan yang besar tentunya kita melalui banyak proses yang harus kita lalui. Pada saat proses tersebut berlangsung, mungkin kita menemui suatu halangan, menemui suatu tekanan, melalui suatu tantangan, membuat kita jenuh, dan membuat kita malas melanjutkan apa menjadi tujuan besar kita. Oleh karena itu, saya sarankan apabila kita memiliki tujuan yang harus kita capai, tujuan tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan kenyataan yang ada. Jangan terlalu besar tujuan kita, membuat kita malas melanjutkan apa menjadi tujuan besar kita. Apabila dalam perjalanan kita mengalami banyak rintangan, banyak tekanan, sehingga kita tidak mampu untuk melanjutkannya. Faktor yang kedua yang sering kita jumpai adalah ekspektasi yang sempurna yang kita bayangkan terhadap proses dalam melakukan suatu tujuan kita. Dalam mencapai suatu tujuan, tentunya kita melalui proses yang sangat panjang, di mana tiap proses itu menghasilkan sesuatu tahap demi tahap. Mungkin kita berpikir dalam proses tersebut hasilnya adalah 90-95%, tetapi kenyataan yang kita dapat hanya 70%. Maka demikian kita akan menjadi malas untuk melanjutkan suatu proses tersebut. Oleh karena itu, kita jangan hanya berpikir tentang ekspektasi yang kita pikirkan dalam setiap proses dapat berjalan sempurna adanya. Yang ketiga, pengaruh yang sangat membuat kita malas, yaitu apabila kita selalu menerima kritik-kritik atau mendengarkan kritik-kritik yang biasanya kritik itu melemahkan kita, bukan kritik yang membangun. Memang dalam kehidupan ini kita memerlukan suatu kritik dan saran untuk berkembangnya pemikiran kita dalam menjalankan kehidupan ini. Tetapi apabila kritik itu sifatnya tidak membangun atau merendahkan kita, itulah yang membuat kita malas untuk melanjutkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ketiga faktor itulah yang sering kita alami, yang membuat diri kita menjadi malas
mencapai tujuan kita yang sebelumnya sudah terpikirkan sebelumnya dalam diri kita. Untuk mengatasi rasa malas, ada 5 faktor yang akan saya jelaskan berikut ini. Sebelumnya, dengar cuplikan berikut ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng ting-tong ting-tong. Ada 5 cara yang saya yakini bisa menghilangkan rasa malas yang ada pada diri kita. Yang pertama, kita harus melakukan aktivitas fisik. Karena orang yang malas biasanya kehilangan fokus dalam tujuan hidupnya. Sehingga dengan berolahraga akan membuat kita kembali fokus, akan membuat kita bersemangat dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan ini. Yang kedua, istirahat yang cukup, karena dalam tubuh kita memerlukan waktu rehat kurang lebih 7-9 jam. Dengan istirahat yang cukup akan membuat tubuh kita bugar, akan membuat tubuh kita kuat, akan membuat tubuh kita sehat dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan ini. Yang ketiga, salurkanlah hobimu dengan melakukan kegiatan yang menjadi hobimu secara rutin, akan membuat dirimu bahagia, akan membuat dirimu bersemangat dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan ini. Yang keempat, kita harus bisa mengatasi rasa bosan atau jenuh dalam diri kita. Karena rasa bosan atau jenuh dalam diri kita, setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda. Dengan mengatasi rasa jenuh ini akan membuat kita bersemangat dan membuat kita tidak malas dalam menjalani aktivitas. Karena rasa jenuh itulah yang memicu rasa malas yang ada pada diri kita. Yang terakhir, yang kelima, jangan sekali-sekali menunda pekerjaan. Pekerjaan yang ada harus diselesaikan dengan cepat dan baik. Jangan selalu menunda-nundanya, karena dengan menunda suatu pekerjaan akan membuat diri kita malas melakukannya. Karena pekerjaan itu semakin menumpuk dan bahkan mungkin kita tidak pernah lakukan lagi karena ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan selanjutnya. Dengan 5 cara yang saya jelaskan ini, semoga bermanfaat agar kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan tidak ada rasa malas dalam diri kita. Tetap semangat.